Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Kembali kami sapa Anda dalam program Kiprah Desa. Di edisi kebersamaan kita di awal bulan Februari ini, tepatnya di 1 Februari 2022, bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadir dengan topik sistem budidaya ikan air tawar KJA di Kota Makassar. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Ibu Siti Nur Samsi, SPI, penyuluh perikanan ahli pertama. Saya langsung menyapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Saya panggilnya apa nih? Ibu Siti ya? Oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arham ya kalau Anda. Bu Arfan, Bu. Arfan ya, Yep. iya. Terima kasih Bung Arfan atas kesempatan diberikan kepada kami penyuluh Kota Makassar untuk mengisi acara Kiprah Desa malam ini. Dengan ucapan bismillah, saya akan menyapa beberapa pemirsa kegiatan acara Kiprah Desa ini lewat Radio Republik Indonesia Pro 1 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan terima kasih saya aturkan untuk Ibu Kepala Dinas Perikanan Kota Makassar, di mana Dinas Perikanan Kota Makassar adalah tempat kami penyuluh perikanan Makassar itu sebagai satuan koordinasi. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balai Riset Pengembangan Air Payo dan Penyuluhan Perikanan Satmingkal Maros yang merupakan satuan kerja kami untuk Luhkan Kota Makassar. Sedangkan korpus kami atau koordinasi pusat kami itu di Kementerian Kelautan Perikanan, Bung Arham. Sebelumnya kita masuk membahas topik kita malam ini, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Boleh, supaya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Nama saya Siti Nur Samsi. Saya sudah menjadi penyuluh perikanan sejak tahun 2010, Bung Arham, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih di wilayah kerja yang sama, yaitu wilayah kerja Kecamatan Tamalate. Akan tetapi 2 tahun terakhir ini ada tambahan wilayah kerja, di mana saya ditempatkan di Kecamatan Ujung Pandang, terkhusus di Kepulauan Pulau Lelai. Oh, masuk wilayah kepulauan? Iya, kita penyuluh siap ditempatkan di mana saja, walaupun itu darat atau pulau, kita insya Allah menjalankan apa yang menjadi tugas kami. Itu barangkali untuk perkenalan, dan Bu Arham boleh juga menyebut sebagai Ibu Anci panggilannya, karena Ibu Anci. Iya, teman-teman itu akrab memanggil Ibu Anci, baik masyarakat pelaku utama sering menyebut Ibu Anci. Jadi kadang kalau yang tidak mengenal itu siapa ya Ibu Anci itu, apa sama dengan Siti Nur Samsi. Itu saja barangkali. Mungkin lebih dikenal, lebih familiar dengan sebutan Ibu Anci. Iya, betul sekali, Bung Arham. Mudah-mudahan pendengar-pendengar kami ada nih yang kenal dengan Ibu Anci, yang ada di seputaran Pulau Lelai ataupun juga di seputaran Kecamatan Kanaya sana ya, betul, mengenal. Atau mungkin mau melihat langsung sosok seorang Ibu Anci ini, Anda bisa menyimak juga siaran kami ya melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, atau di kanal YouTube kami ya di RRI Makassar malam hari ini live Kiprah Desa. Di situ saya Arfan dan juga ada Ibu Anci. Baik, Ibu Anci, saya menarik ini sistem budidaya ikan air tawar KJA. Tadi saya ini ternyata itu adalah sistem
Karamba Jaring Apung. Iya, betul Oke. sekali. Saya mau nyinggung dulu soal budidaya ikan air tawar ini. Kalau berbicara di seputar lingkup Kota Makassar, itu masih bergerakkah atau masih banyakkah para petani ikan air tawar ini sendiri yang ada di Kota Makassar begitu, Ibu? Oh ya, terima kasih Bung Aham. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai budidaya ikan tawar sistem Karamba Jaring Apung, saya akan memberikan gambaran terkait bagaimana kondisi perikanan terkhusus di wilayah kerja saya, Kota Makassar. Kalau kita berbicara mengenai budidaya ikan air tawar itu, Bung, ini saat ini budidaya ikan air tawar itu sangat berkembang. Sangat berkembang? Sangat berkembang. Dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun. Sejak saya menjadi penyuluh di tahun 2010, utamanya ini untuk Karamba Jaring Apung, dulu di sepanjang sungai Jeneberang yang ada di Kecamatan Tamalate itu, Bung, masih bisa dihitung 1, 2, 3 karamba yang ada. Akan tetapi lambat laun dengan peranan penyuluh juga yang berusaha meyakinkan masyarakat bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan melihat kondisi lingkungan yang bisa kita manfaatkan dan sangat didukung oleh Dinas Perikanan Kota Makassar. Dalam hal ini Dinas Perikanan sangat berperan dalam membantu masyarakat di lingkungan Kota Makassar ini dengan bantuan berupa bibit, pakan maupun sarana dari pembuatan karamba itu sendiri. Jadi masyarakat ini sangat-sangat antusias dengan adanya kerjasama antara penyuluh perikanan dengan Dinas Perikanan Kota Makassar sehingga nampak jelas perkembangan perikanan yang ada di Kota Makassar. Untuk khusus ini Karamba Jaring Apung itu sangat bisa dilihat baik dari satelit apabila kita membuka link yang bisa melihat bagaimana kondisi Kota Makassar yang di sepanjang Sungai Jeneberang itu terdapat banyak Karamba Jaring Apung. Itu gambarannya. Nah, untuk tujuan malam ini kita mengangkat materi mengenai budidaya ikan air tawar sistem Karamba Jaring Apung, Bu Arham. Saya berharap dengan adanya pengenalan ke masyarakat ini, jadi bukan hanya pelaku utama yang sudah berbudidaya, dengan mengenal adanya sistem karamba ini ada keinginan untuk bisa mengembangkan ekonomi mandiri mereka dengan melihat potensi yang ada di lingkungannya. Saya kasih contoh misalnya, masyarakat yang berada di hamparan di sepanjang bibir Sungai Jeneberang itu kan sangat luas. Dengan melihat potensi yang ada, lihat tetangga-tetangganya yang sudah berbudidaya, ada keinginan untuk mengikuti jejak saudara-saudara yang sudah lebih dulu berbudidaya, itu akan menimbulkan keinginan untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, jadi kita tidak hanya menunggu bantuan saja, apalagi di kondisi COVID sekarang ini, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi, terjadi PHK. Nah, dengan adanya penyuluhan terkait budidaya ikan ini, kita harapkan itu masyarakat bisa merubah mindsetnya, pola pikirnya untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, untuk terkaitnya dalam topik kita malam ini, saya akan memberikan pengenalan sedikit walaupun tidak panjang lebar karena waktu kita sangat terbatas. Paling tidak masyarakat yang mendengarkan atau pemirsa yang menyaksikan siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 ini sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih budidaya ikan air tawar itu, salah satu sistem yang ada yaitu sistem Karamba Jaring Apung. Baik, kalau mendengarkan tadi penjelasannya Ibu, Karamba Jaring Apung ini kan membutuhkan media berupa mungkin pemanfaatan tadi sepanjang jalur Jeneberang, gitu ya. Iya, betul. Berarti ada media yang memang menjadi sarana untuk budidaya ikan air tawar ini. Apakah boleh selain mungkin yang di sekitaran lingkungannya itu nggak ada arus atau nggak ada media seperti di bantaran Sungai Jeneberang, gimana Ibu? Bagi masyarakat yang pengen ikut itu, apakah dengan kolam atau mungkin apa? Tapi memang kalau memang sistem karamba memang harus ada yang arus begitu Bu ya? Atau memang gimana? Baik, saya akan jelaskan sedikit. Terkait dengan budidaya ikan itu sangat fleksibel. Untuk kondisi kota kita yang saat ini, Karamba Jaring Apung itu hanya salah satu bagian dari metode yang ada. Metode yang lainnya sebelum kita bahas mengenai topik daripada
karamba jaring apung ini saya akan kasih gambaran bahwa selain karamba jaring apung, banyak media yang bisa kita gunakan untuk budidaya air tawar itu, Bung. Yaitu pertama media kolam, kolam permanen boleh. Kolam tanah juga bagi yang punya lahan yang luas itu boleh menggunakan kolam tanah. Kolam permanen bagi yang memiliki modal yang cukup bagus untuk membentuk kolam budidaya yang lebih bagus dan lebih indah dilihat. Dan ada lagi satu metode yang baru, Bung Arham, itu yaitu metode budidaya ikan di ember. Nah, ini budidaya ikan di ember merupakan salah satu penopang ekonomi keluarga. Kenapa saya katakan seperti itu, Bung? Karena budidaya ikan di ember ini bisa kita lakukan oleh setiap rumah. Jadi setiap ibu-ibu rumah tangga yang ingin memenuhi protein keluarganya, ini sangat-sangat mudah bagi saya apabila mereka bisa untuk menjalankan budidaya ini. Kita hanya bisa menyediakan satu ember saja di halaman rumah atau dua, kita masukkan air sebagai media dan memberikan bibit di situ, bibit ikan yang sesuai dengan apa yang bisa dibudidayakan di ember. Kalau ikan nila itu bisa juga tapi ditambah dengan aerasi. Sedangkan ikan lele tanpa aerasi insya Allah dia bisa hidup dan bisa dipanen. Bisa untuk konsumsi keluarga dan bisa juga dijual untuk menambah ekonomi keluarga. Itu selain daripada karamba jaring apung. Baik. Tapi kalau spesial untuk karamba jaring apung khususnya lagi nih ya, mungkin ada yang perlu diperhatikan tentunya Ibu ya. Kondisi air seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan. Sangat betul. Betul sekali. Kalau Ibu tadi bilang ya sepanjang Jenny Berang memang banyak pemanfaatannya di situ, Bu. Apakah memang cocok dengan ekosistemnya atau kualitas airnya yang cukup terjaga sampai sekarang di sana? Atau gimana nih? Yang biar masyarakat bisa tahu mungkin ada pemanfaatan empang atau yang sedikit berarus lah begitu ya, tidak harus ke Jenny Berang semua nih, mungkin yang lain. Kondisi air yang seperti apa yang dibutuhkan atau ekosistem apa yang mendukung karamba jaring apung ini? Baik, Bung Arham. Untuk KJA itu tidak seharusnya di pinggiran sungai atau air mengalir, Bung ya. Karena KJA yang pernah saya dampingi juga pelaku utama itu bisa di danau, artinya airnya tidak mengalir. Oh, di danau bisa. Di danau ini sebagai contoh danau yang ada di Antang, di situ juga ada karamba jaring apung. Selain itu, untuk karamba jaring apung ini kita bisa juga melihat kalau ada genangan air. Jika genangan air itu mempunyai kedalaman yang cukup, maka kita bisa membuat karamba. Akan tetapi istilahnya bukan karamba jaring apung, Bung, tapi karamba jaring tancap. Karena dia berada di daratan hanya karena tergenang air yang memungkinkan untuk budidaya sehingga kita bisa menancapkan karamba di situ. Akan tetapi kalau dia di perantaran air mengalir, maka kita lebih dikenal dengan istilah budidaya ikan karamba jaring apung karena kita menggunakan media selain jaring, kita juga menggunakan alat yang bisa mengapung sebagai penahan jaringnya. Nah, untuk kondisi di Sungai Jenny Berang tadi yang seperti Bung Arham tanyakan, bahwa kondisi Jenny Berang itu memang potensial untuk budidaya ikan. Karena pengalaman saat ini bahwa selain ikan ikan lele, budidaya ikan di karamba jaring apung juga itu sangat mendukung untuk budidaya ikan hias. Nah, budidaya ikan hias di Kota Makassar ini pemasoknya salah satu itu yang dari karamba jaring apung, Bung, dari Tamalate. Jadi kalau kita melihat ada ikan hias yang dijual di sepanjang Kota Makassar itu salah satu sumber di mana ikan itu diperoleh adalah dari karamba jaring apung yang ada di Tamalate. Jadi oke. Mungkin kita bisa masuk ke itunya ya. Jenis-jenis ikan air tawar yang bisa dibudidayakan begitu menggunakan karamba jaring apung ini. Apa saja Ibu jenisnya? Kalau jenis ikan air tawar yang kita bisa gunakan untuk karamba jaring apung itu beragam. Seperti contoh yang kita konsumsi yaitu ikan nila. Ikan nila ini merupakan primadona bagi masyarakat utamanya ibu-ibu ini karena gampang didapat. Dan apabila musim penghujan seperti ini di mana harga ikan laut mahal, ini ikan nila adalah pilihan alternatif untuk kita bisa mendapatkan pemenuhan protein dari ikan. Selain ikan nila, Bung Arham ya, kita juga bisa membudidayakan ikan lele. Jadi ikan lele itu tidak hanya bisa dipelihara di kolam saja, tetapi bisa juga dipelihara di karamba jaring apung. Banyak sekali manfaat-manfaat ataupun kekurangan maupun kelebihan dari budidaya ikan di jaring apung ini. Selain daripada dia lebih gampang kita sortir, lebih gampang kita panen, dan dia mempunyai tingkat
untuk hama Pertumbuhan? itu pertumbuhan cepat. Cepat. Iya, hama penyakit itu juga tidak terlalu ini. Yang menjadi penghalang itu cuma trisipan yang melengket di jaring. Akan tetapi kalau hama dan penyakit itu biasanya jarang terjadi, jarang kita temukan. Jenis ikan ini tahan begitu ya? Tahan untuk budidaya ikan di Karamba Jaring Apung. Sama halnya dengan ikan hias, Bung Arham ya. Ikan hias itu beragam yang bisa kita lihat di Karamba Jaring Apung. Salah satu contohnya untuk ikan hias itu ialah ikan mas koki, ikan mas koi, dan manfish juga ada. Saya rasa untuk yang budidaya ikan air tawar selama dia memang medianya air tawar, dia bisa hidup di Karamba Jaring Apung. Baik. Ya, seperti itu. Menarik ya. Jadi ikan yang dikonsumsi ini artinya primadona lah, artinya dicari oleh masyarakat begitu ya, betul. dikonsumsi setiap hari. Jadi ada pangsa pasarnya begitu. Ada ya? pangsa pasarnya. Ada pangsa pasarnya. Kemudian tadi lebih tahan dari penyakit. Lebih tahan. Kalaupun juga musim juga nggak musiman ya. Iya. Kalaupun juga musim hujan mereka tetap Masih tahan tetap, gitu ya. Iya, masih tetap. Ya, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin komen, silakan. Nanti saya bacakan. Kalau mau komentarnya di Pro 1 RRI Makassar di fanpage Facebook ataupun juga di kolom komentar di kanal YouTube kami, silakan. Atau di WhatsApp juga boleh. Ya, ini ada rupanya banyak yang menantikan Ibu Anci nih. Ada Ibnu Malkan. Semangat Ibu Anci. Oke, kemudian mantap Ibu Anci, salam penyuluh perikanan. Bagi tipsnya bagaimana sistem KJA yang lebih efektif sehingga hasil produksi bisa sesuai dengan harapan para pembudidaya. Nah, itu jadi satu pertanyaan nih dari Asri Gali Muslimin. Kemudian ada siapa nih? Irmayanti Latif, mantap Kakak Siti Nur Samsi Ance, luar biasa. Oke, pertanyaan tadi ke pendengar kita mungkin. Bagaimana nih sistem KJA yang lebih efektif, tipsnya nih, sehingga produksi itu bisa sesuai dengan harapan pembudidaya. Terima kasih atas pertanyaan disampaikan dari siapa tadi, Ibu Asni ya? Dari Asri Gali Muslimin. Oh, Asri Gali Muslimin. Iya, terima kasih. Asni. Iya. Untuk meningkatkan produksi melalui sistem budidaya di Karamba Jaring Apung ini, Bung Arham ya, kita harus punya semangat untuk tidak cepat merasa putus asa manakala kita memulai usaha budidaya tiba-tiba kita tidak mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan. Akan tetapi untuk meningkatkan produktivitas, saya rasa budidaya Karamba Jaring Apung inilah potensialnya. Kenapa? Karena air yang mengalir di Karamba Jaring Apung ini sebenarnya bisa meningkatkan potensinya ikan itu untuk berkembang biak dan baik. Seperti sudah saya katakan tadi bahwa ada beberapa keuntungan dengan budidaya ikan di Karamba Jaring Apung tadi, yang seperti tadi mengefisienkan pensortiran, mengefisienkan panen, sehingga kita tidak membutuhkan banyak biaya untuk tenaga kerja. Karena kalau misalnya di daratan kita ingin sortir, kita harus mengeluarkan airnya dulu, kita harus lebih ini. Kalau ini kan kita tinggal mengangkat dia punya jaring, sehingga kita bisa melihat mana ikan yang sudah siap panen, mana ikan yang masih kita perlu pelihara. Satu lagi tips agar Karamba Jaring Apungnya ini mempunyai produktivitas yang tinggi dan mengurangi tingkat kegagalan, yaitu kita harus rajin untuk memeriksa jaring. Kenapa kita harus rajin secara kontinu memeriksa kondisi jaring? Karena apabila jaring yang tidak kita periksa secara kontinu itu ada kebocoran, ada sobekan, maka ikan itu akan keluar. Otomatis kita akan rugi dengan adanya ikan yang keluar. Jadi kalau kita ingin agar produksi ikan di Karamba Jaring Apung tadi itu berhasil, ya kita harus lebih rajin untuk melihat kondisi daripada jaring yang ada. Untuk pemberian pakannya juga harus selektif. Dan yang terakhir mungkin kita harus selalu berdoa kepada Allah ya Bung ya, karena apapun hasilnya kalau budidaya ikan itu kita harus berusaha sambil berdoa. Nah itu saja barangkali untuk Mbak Asniwati. Iya. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Aldi Putra Jenta. Apakah Karamba Jaring Apung yang ada di Sungai Jeneberang itu Ibu punya izin atau gimana? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kita juga bisa membuat Karamba Jaring Apung ini? Okay. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Untuk yang di sana dulu ada izin enggak nih? Untuk yang kita lihat sekarang ini, di mana banyak binaan yang menggunakan hamparan Sungai Jeneberang itu adalah pembudidaya yang selain dia
pembudidaya yang tidak berkelompok, mereka juga adalah pembudidaya yang berkelompok. Jadi dalam dari artian ini bahwa pemerintah tahu keberadaan karamba tersebut. Dan untuk izinnya, selama masyarakat yang membangun karamba itu bukan untuk permanen, artinya dia dalam kondisi siap apabila pemerintah ingin membuat suatu peraturan terkait program penataan itu mereka siap, karena itu memang hamparan pinggir sungai itu bukan milik. Jadi masyarakat hanya menggunakan secara hak pakai saja, dengan tetap melaporkan kepada kelurahan atau pemerintah setempat bahwa kita akan membuat usaha karamba di sana. Izin tetap ada, dalam artian ini apabila kita ingin membuat suatu karamba, paling tidak RT-nya tahu, RW-nya tahu, kelurahan tahu. Dan apabila ingin dibina oleh penyuluh perikanan yang bertugas di Kota Makassar itu biasanya ada syarat khusus. Syarat khususnya itu untuk membentuk suatu kelompok atau pokdakan, kelompok pembudidaya ikan itu harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya dia harus berkelompok, dia harus rapat pembentukan kelompok yang diketahui oleh RT setempat atau tokoh masyarakat. Setelah semuanya terpenuhi, maka kita melaporkan ke kelurahan bahwa di daerah tersebut ada masyarakat yang ingin berbudidaya ikan dan kami siap membinanya. Nah, untuk peraturan terkait itu mungkin ini bukan ranah saya ya, Pak Arham ya. Mungkin bisa ditanyakan di pihak yang lebih kompeten untuk peraturan yang ada di pemerintahan Kota Makassar ini. Untuk kami penyuluh, ranah kami hanyalah untuk membahas mengenai teknis dan pendampingan masyarakat yang ingin berbudidaya. Untuk sementara jawaban saya seperti itu. Mungkin untuk jelasnya nanti bisa ditanyakan di kantor yang terkait. Di kantor yang terkait ya, baik. Mungkin dari pembudidaya ini peran dari penyuluh perikanan sendiri, Bu, terhadap para pembudidaya ataupun juga pelaku budidaya ikan air tawar dengan sistem keramba jaring apung ini seperti apa perannya? Mungkin setiap hari kah ke sana melakukan ini, atau mungkin masa panen mendampingi, masa pembibitan atau apa begitu? Iya, jadi kami itu penyuluh di Kota Makassar, kami tersebar oleh beberapa wilayah kerja yang ada. Otomatis dengan jumlah pelaku utama yang banyak, kita harus pandai-pandai membagi waktu. Untuk pembinaan dari kelompok itu sendiri, kami penyuluh ada teknik tersendiri begini, Bung Arham. Apabila suatu kelompok itu masih baru, maka otomatis waktu kita untuk pendampingan, untuk pembinaan itu kita lebih sering, lebih intens. Lebih intens. Artinya apabila kelompok itu masih dalam sistem masih dalam kategori kelas pemula, berarti kita harus membina lebih intens. Untuk dalam 1 minggu kita bisa berkunjung 2 kali. Apabila kelompok binaan kami sudah maju atau madya, maka kita bisa mengalihkan lagi, justru yang madya itu bisa membantu lagi dengan menyuluh memberikan ilmunya. Artinya kepada berbagi informasi dan pengalamannya, pengetahuannya yang sudah diterapkan begitu ya, kepada yang belum, yang mungkin awal lagi menjadi ini. Saling ini ya, saling tarik dan membantu tolong menolong begitu ya. Seperti itu, karena kalau kita mau kunjungi semua, misalnya saya punya binaan ada sekian kelompok, sedangkan satu kelompok itu 10 orang misalnya. Jika memiliki 10 kelompok dan 10 orang anggota, berarti ada 100 orang yang harus dibina. Itu kan tidak mungkin dikunjungi satu-satu. Berarti kita pakai sistem apabila ada yang sudah sukses seperti itu, dia bisa membagi ilmunya kepada pemula yang ada di sekitarnya. Ya, seperti itu. Jadi ada ini ya, Mbak, pembagian dan ada saling bantu tentunya ya. Yang sudah berjalan memberikan informasi ilmunya gitu ya, sharing ilmunya kepada ini. Mantap katanya Ibu Salmia Rauf ya. Kemudian Raya juga nih, semangat para penyuluh perikanan Makassar. Kemudian Ibu penyuluh andalan ya. Ada Zidan di Pinrang ya. Mantap, tertarik katanya ini. Oke, baik. Dicoba saja nih Zidan. Mungkin di tempat Anda mungkin banyak sumber daya alam atau ada air begitu, ada tempat yang memang bisa untuk keramba jaring ini, kenapa tidak begitu ya. Kemudian potensi perikanan ya di Makassar. Baik. Seperti apa ini? Mungkin ada juga nih ya
tentunya juga selain dari beberapa jenis ikan yang mungkin sudah sudah handal para pembudidaya ini dengan pembudidayaannya ataupun juga pembesarannya di keramba, ada nggak nih inovasi, ya mungkin kan dia melihat pangsa pasar ikan gini nih yang bisa juga dipakai ini dan lebih tinggi nih harga ekonomisnya. Ada nggak seperti itu yang mungkin kelompok budidaya sendiri yang pengen berinovasi begitu, atau memang dari penyuluh ini yang menyuntikkan kepada mereka, ayo berani dong bikin ini? Bisa. Untuk inovasi itu penyuluh dan pelaku utama itu bisa saja. Jadi siapa yang mempunyai ide-ide yang bisa dikembangkan, mari silakan kita mencoba. Begitu juga dengan penyuluh. Apabila penyuluh mendapatkan inovasi terbaru yang akan kita sebarkan ke masyarakat, maka penyuluh akan menyampaikan ke masyarakat. Salah satu contoh misalnya begini, Bung ya. Untuk Kota Makassar itu sangat-sangat ini dengan ikan hias. Akan tetapi biasa ada ikan hias tertentu itu yang memerlukan pakan khusus, misalnya dari cacing sutra. Nah, itu inovasi yang masih baru mungkin bagi budidaya cacing sutra yang ada di Kota Makassar, itu masih baru. Sehingga dengan adanya ilmu yang baru atau inovasi-inovasi terbaru, maka penyuluh itu akan menjadi perantara untuk memfasilitasi adanya ilmu dan teknologi. Sehingga kita bisa membuat pencontohan misalnya di 1 atau 2 kelompok untuk berusaha bagaimana kita bisa membudidayakan cacing sutra misalnya untuk dijadikan pakan ikan-ikan tertentu yang memang mempunyai nilai harga yang bagus. Karena tidak semua ikan itu yang bisa hidup dengan pakan biasa. Ada ikan ada ikan yang memang alami. Mempunyai butuh pakan alami, akan tetapi pakan alami itu sulit didapat. Salah satunya itu tadi pakan cacing sutra. Dan itu memberikan kesempatan ya, selain budidaya ikannya, ada juga nih nilai tambah untuk mendapatkan itu. Selain itu juga inovasi yang pernah dilakukan oleh kelompok binaan kami, yaitu mencoba membudidayakan udang faname itu di air tawar. Kalau selama ini udang faname itu biasa dibudidayakan sistem di keramba juga? Tambak ya, jaring apung yang terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate. Itu ada satu kelompok binaan, yaitu kelompok Benteng Jaya, yang alhamdulillah sempat membuat inovasi sendiri, itu idenya sendiri dengan belajar dari beberapa media karena keinginannya untuk memenuhi beberapa permintaan pasar seperti untuk memancing. Itu biasanya menggunakan pakan dari umpan udang faname itu, mencoba untuk membudidayakan udang faname di Karamba, dan ternyata itu sempat berhasil. Akan tetapi mungkin satu dan lain hal ada kendala yang menyebabkan tidak dilanjutkan, tetapi sempat memberikan hasil dan itu masuk dalam satu inovasi baru bagi kami untuk mencoba budidaya di mana saja itu kita sistem coba menggunakan segala macam sistem. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba. Untuk mencoba inovasi-inovasi yang terbaru. Iya. Baik. Waduh, asik sekali perbincangan kita, tapi waktu juga membatasi kembali, Bu. Mudah-mudahan, terima kasih yang menjadi pendengar ataupun juga pemirsa kita yang nonton di live YouTube dan juga di live fanpage Facebook kami. Nggak apa-apa, kirim terus nanti komentarnya, nanti saya terusin sama ke Ibu Anci ya. Baik, karena waktu juga ini, terima kasih Bu Anci. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjut nih ya untuk ini. Dan biasanya juga nanti kami masih menampung ini pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Siapa tahu ada nanti yang pengen ini, nanti kami akan lanjutkan atau teruskan ke Ibu Anci ya. Terima kasih Bu Anci, sehat terus, semangat terus sebagai penyuluh perikanan hari pertama di Kota Makassar. Mudah-mudahan para pembudidaya ini juga tetap semangat ini. Semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pendengar dimanapun berada. Saya Arsahiri, Kiprah Desa kita malam hari ini, dan saya bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.